Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Bagimu tidak ada yang mustahil. Waktu kami menderita, Engkau berikan jalan keluar. Waktu kami sakit, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu, menjadi kesaksian bagi-Mu. Tuhan, pakai kami semua ya Tuhan. Sehingga hidup ini tidak sia-sia. Karena semua kehidupan di bumi ini berakhir dengan kematian. Tetapi bagi-Mu Tuhan, kematian di bumi adalah kelahiran di surga. Datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga. Sehingga kami bisa nyambung ke sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Shalom saudara, silakan duduk. Saya terakhir di sini ini 4,5 bulan yang lalu, 30, tepatnya itu 30 Juli. Saya masih ingat hari Minggu. Setelah pada waktu itu istri saya jam 12-nya ke Singapura. Sampai di sana masuk ke rumah sakit. Enggak sadarkan diri, jadi kalau saudara tanya, dia itu hari Minggu ngapain enggak tahu. Taunya cuma sedikit-sedikit saja. Cuman saya ini waktu itu, ya namanya begitu ya, hatinya agak gundah, tetapi juga dikasih ketentraman, saudara. Jadi saya tahu itu yang namanya damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui segala akal manusia. Wong istrinya sakit kok, suaminya malah ke Semarang khotbah. Itu toh, harusnya kan ya ngikut ke Singapura gitu ya. Tapi begini saudara, saya baru-baru ini baru dapat firman Tuhan. Dulu saya cuman mikirnya begini, ini yang aku perbuat ini seperti Abraham. Hatinya loh ya, bukan eventnya, tapi hatinya. Waktu itu Abraham disuruh Tuhan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal waktu itu dari Sarah, Ishak, untuk disembelih, saudara. Dan dia, kalau kita baca di Alkitab itu, dia yang nggak komplain, dia yang nggak tanya sama Tuhan, dia jalan aja langsung ke tempat di mana Tuhan tunjukkan. 3 hari perjalanan tanpa komplain. Saya cuman mikir, 3 hari itu pikiran Abraham itu apa gitu ya. Karena dia sudah tahu bakalnya harus bunuh anaknya sendiri yang dia kasihi. Tapi dia juga nggak komplain, nggak tanya. Saya cuman mikir, wah Abraham ini seorang yang hebat ya. Tapi setelah saya ngalami, saudara, sebenarnya itu semua itu Tuhan yang memberi hati. Sehingga pada waktu itu saya percaya Abraham melakukan itu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nggak masuk akal. Saya pun juga ngalami begitu. Saya waktu itu saudara, dari sini selesai jam 10. Saya masih bisa sebenarnya. Jam 12 itu berangkat ke Jakarta, terus nyusul ke Singapura. Karena dia perjalanannya jam 12.20. Tapi saya itu diberi hati itu seperti, sudahlah, kamu santai saja. Jadi seolah-olah itu Tuhan itu yang ngambil alih masalah kita. Jadi pada waktu itu, saya ya sudahlah, berangkatnya jam 2 ke Jakarta, sampai Jakarta, masih bisa tidur lagi semalam, baru Seninnya pagi berangkat ke Singapura. Jadi critical moment istri saya itu di sana,
Saya nggak tahu bagaimana dia perjuangannya masuk ke rumah sakit, dokternya berjuang dia untuk dapetin kamar, karena kamarnya penuh semua di MONI itu. Jadi akhirnya saya nggak ngerti apa-apa. Cuman sampai sana itu, oh ya begitu gitu ya. Jadi hati gundah itu digantikan sama Tuhan itu, udahlah jalanin aja lah. Santai sajalah. Nggak terlalu banyak pikiran. Malam juga bisa tidur enak, segala macam-macam. Kekhawatiran itu hilang, saudara. Karena ada pernyataan Tuhan. Karena saya waktu dulu sudah cerita ada seorang pendoa yang mendapatkan penglihatan kalau istri saya ada sinar putih yang dari leher belakang sampai ke atas kepala. Itu saya tahu. Berarti Tuhan itu turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, semuanya beres. Itulah yang membuat saya tuh hatinya tidak gundah dan tentrem. Nah akhir-akhir ini tuh saya baru tahu firman-Nya. Tuhan mengatakan begini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu kalau saudara baca sebelumnya itu dan sesudahnya itu tentang kekhawatiran. Saudara. Jangan khawatir, khawatir satu hari cukup, nggak usah berkelebihan. Sempat khawatir tapi dikit. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, caranya gimana sih Pak? Loh pergi gereja itu yang mencari kerajaan Allah. Karena disinilah kerajaan Dia ditegakkan. Dan kerajaan itu tidak bisa tergoyahkan. Nah seperti itu saudara. Carilah kerajaan Allah. Kamu berdoa itu ya dalam proses mencari kerajaan surga. Waktu kita baca Alkitab itu ya. Semua aktivitas kita yang berhubungan dengan Tuhan Yesus itu mencari kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan itu akan diberikan kepada kita. Dan cirinya itu damai sejahtera. Itu diberikan. Dalam menghadapi apapun, saya sekarang belajar, saudara, kalau menghadapi sesuatu masalah ya, masalah itu kan nggak ada yang ngundang, tapi ya datang silih berganti gitu loh. Dalam menghadapi semua jenis masalah, apa itu soal penyakit, apa itu soal bisnis atau pekerjaan, atau masalah keluarga, semuanya. Itu saudara cepat-cepat carilah kerajaan surga. Cepat-cepat saudara mendekatkan diri pada Dia. Ininya dilepas dulu. Pikirannya jangan terlalu banyak mikir. Karena di sini ini sumber kekhawatiran, saudara. Kalau saudara mikir terus, kekhawatirannya datang. Pada saat kekhawatiran itu datang, kekhawatiran itu menguasai kita. Sedangkan harusnya firman Tuhan, kerajaan surga, kerajaan Allah, itulah yang menguasai kekhawatiran. Jadi Tuhan Yesus itu betul kalau ngomong, jangan khawatir, jangan khawatir. Dia tahu kalau kita ini hidup banyak kekhawatiran. Karena kita banyak menghadapi masalah. Dan kita tidak tahu bakalnya itu kita menang atas masalah itu atau kita kalah dengan masalah itu. Hanya ada dua, kita menang atau kita kalah. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus atau masuk di dalam kerajaan surganya Dia, saudara hidupnya beres. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Tidak ada satu masalah pun besar seperti apa
yang tidak bisa dia atasi. Sebab bersama Tuhan, kita ini orang-orang luar biasa, saudara. Kelihatannya lemah, tapi Tuhan ngomong, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Artinya Tuhan itu menjamin kita dalam keadaan kita lemah. Itu kuasa Tuhan itu luar biasa. Loh, saya ini kan dulu kan kena kanker pankreas. Kanker yang ganas sekali, paling berat. Kemungkinan hidup itu hanya 20% maksimal. Ya toh? Tapi saudara kalau sekarang lihat saya, normal. Karena firman Tuhan. Saya percaya semua dokter-dokternya itu dipakai sama Tuhan. Karena Tuhan itu juga menghargai, menghormati orang-orang yang sudah sekolah lama jadi dokter, ya dihargailah untuk menyembuhkan kita. Saudara, itu benar. Waktu saya ke California itu, ada seorang pendoa yang bicara sama kita berdua. Saya tahu orangnya luar biasa, itu dia ngomong begini, kamu berdua dari Los Angeles ya? Loh, kok bisa tahu ya? Terus kita tanya, kok bisa tahu? Ya, Roh Kudus yang ngomong sama aku. Pembukaannya aja sudah jebret gitu, langsung ngerti gitu loh. Padahal kan kita dari Los Angeles ke sana tuh 10 jam. San Francisco lebih dekat. Kenapa kok dia enggak ngomong dari kota lain gitu, atau San Francisco yang lebih dekat? Karena dari Los Angeles lama sekali, 10 jam. Jarang sekali orang ke sana. Redding kotanya namanya. Itu pertama dia ngomong begitu. Terus kemudian dia ngomong, you are a powerful couple. Kamu berdua ini, saya sama istri saya, itu adalah a powerful couple. Jadi pasangan yang luar biasa. Waktu itu cuman saya mikir, wah luar biasa, itu luar biasa apanya ya? Wong kita ini orang yang biasa-biasa. Ya toh, mungkin kalau di rumah sendiri luar biasa karena anak-anak kita harus tunduk toh sama orang tua. Mungkin di perusahaan ya begitu juga. Tapi di luar lingkungan itu kan kita orang-orang biasa. Saya nggak tahu artinya, tapi ternyata saudara, yang dimaksud powerful couple itu, saya sudah kena cancer, sembuh, disembuhkan Tuhan. Istri saya juga kena cancer, barusan tahun ini, 2000, ketahuannya Juli ya, Juli 2023. Kansernya juga ganas juga, di otak lagi. Dokternya ngomong ganas, tapi dia nggak tahu kalau itu ganas. Karena untuk ngayam-ngayami gitu. Tapi sekarang sudah sembuh. Beri kemuliaan pada Tuhan. Jadi sebenarnya ya saudara, penyakit apa sih yang nggak bisa disembuhin sama Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Bukti ini berdua ini. Nggak ada. Jarang loh suami istri yang kena cancer. Ya toh? Kansernya beda-beda lagi. Ganas-ganas lagi. Dan lagi berurutan tahunnya. Kan luar biasa, kayak gantian gitu loh. Jadi waktu saya dirawat, dia yang rawat saya. Setelah saya sehat, dia gantian yang saya rawat. Ya toh? Semua itu indah pada waktunya. Itu firman Tuhan itu ya dan amin. Saya di Singapura tiap hari dorongin dia pakai kursi roda. Sampai sekarang kursi rodanya dibawa. Wah, dokter saya tuh bisa ngelihat, wah, kamu tuh ya, very happy couple, dia ngomong. Pasangan yang berbahagia. Pikir pasangan berbahagia, kita ini lewatnya luar biasa. Lembah kekelaman kita lewatin.
ngelihat kanan jurang kematian. Tapi saudara, saya ada pesan kepada saudara-saudara. Pertama, tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan. Semuanya bisa. Pertama. Kedua, tidak ada masalah apapun, sebesar apapun, yang tidak bisa kita atasi. Kita bisa kalah, tapi digantiin 7 kali lipat. Itu Tuhan kita. Dan itu guarantee. Asuransi dari Tuhan. Itu betul, saudara. Jadi benar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu diberesin. Sudahlah, beres semua. Semuanya itu akan beres. Enggak ada. Orang Tuhan disalibkan aja ngomongnya, it is finished. Selesai. Dia akan menyelesaikan semua masalah kita. Tapi kalau kita khawatir, terus-menerus, kita dikuasai oleh kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu ditumpangi oleh iblis. Sehingga ngerusak iman kita. Ngerusak yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita nggak bisa ngomong, Tuhan kau tuh sungguh baik. Kayak nyanyian tadi itu ya. Engkau sungguh baik. Karena masalah kita itu kita anggap besar di hadapan Dia. Ingat ya, Yohanes Pembaptis waktu di penjara. Dia ngirim 2 muridnya tanya kepada Yesus. Kamu itu yang benar-benar atau kita harus nunggu orang yang lain? Maksudnya kamu tuh Mesias apa enggak? Yohanes Pembaptis. Waktu di kandungan dia kenal siapa Yesus. Goyang. Beda 6 bulan. Waktu Tuhan Yesus lewat, dia tahu. Ini orang yang menghapuskan dosa dunia. Kenal dia. Tapi waktu dia di dalam masalah, imannya rontok. Dia tanya, kamu itu benar enggak Mesias? Apa kita harus nunggu yang lain? Akhirnya enggak enak. Kepalanya putus. Tuhan ngomong apa? Di dalam kerajaan surgaku tuh yang terkecil lebih besar daripada dia. Bayangin, nabi lebih daripada nabi. Enggak garanti, saudara. Orang tuh diuji karena melalui masalah. Tanpa masalah, saudara belum mengalami ujian. Tapi ujian itu supaya saudara kuat. Firman Tuhan itu sudah disediakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Kanker pankreas kok biasa. Tapi benar, saya merasa biasa. Sakit-sakit ya enggak sakit. Saya sampai ditanyain, dokternya aja sampai bingung. Loh gini ini enggak sakit? Enggak. Dia sampai ngeliatin di komputernya. Amazing. Luar biasa. 2 kali saya ditanyain gitu. Dia ngeliatin lagi. Dia pikir gini, kok gini kok bisa sakit? Lah memang enggak sakit, suruh ngomong sakit. Kan enggak bisa. Gitu. Iya, itu kenyataan hidup. Saya saksikan. Saya sudah pernah bersaksi, nanti saudara bosan kalau dengerin kesaksian saya. Saya pikir gantian aja, makanya saya ngajak istri saya. Ya toh. 4,5 bulan yang lalu saya di sini, dia di Singapura. Dokternya ngomong, ini kalau nggak masuk rumah sakit, mati malam ini. Bener. Setelah saya ngelewatin itu semua, saya itu pikir, waduh iya. Kalau aku disuruh ngulangi gitu lagi, nggak berani. Coba Abraham suruh ngulangi lagi, bunuh anaknya, nggak berani. Benar saudara. Karena apa? Nggak dikasih hati. Damai sejahtera.
yang melampaui segala akal kita itu diberikan. Tanpa itu saudara-saudara nggak bisa ngelewatin. Berat sekali. Berat. Waktu saya diceritain dia penderitaannya begitu ya. Saya tuh mikir, iya ya aku ini kok suami kayak gini ya. Malah pergi ke Semarang, malah khotbah di sini. Ya. Tapi dia tak ceritain gitu, dia bilang, kamu khotbah aja. Soalnya pertolongannya dari Tuhan. Kalau saya ikut-ikut, Tuhan angkat tangan. Saya turun tangan, dia angkat tangan. Kalau saya angkat tangan, dia turun tangan. Siapa lagi yang ngurusin? Semua itu ada di tangan Tuhan. Semuanya. Coba kita dengar kesaksian dari istri saya ya. Mau saudara? Yang mau kasih ketepuk tangan. Ya, Bu Gun, biar kesaksian sebentar ya, minta izin ya. Nanti tak sambung. Shalom semuanya saudara. Ya puji Tuhan saya boleh berada di sini walaupun saya masih dalam pemulihan ya saudara ya. Tapi Tuhan itu baik ya. Saya diberi kekuatan hari ini untuk bersaksi di tempat ini. Tapi memang saya sudah janji sama Tuhan. Tuhan, aku ini akan hidup dan memasyurkan namamu. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami ini saudara. Ya, tadi Pak Surya sudah cerita beberapa bahwa saya ini kena limfoma, namanya limfoma B+cell ya. Tadi saya nggak tahu saudara, karena dalam bulan April itu saya menderita hanya gastric acid, sakit mah ya. Terus sakit mah terus, enggak ada pusing ya, enggak ada ya. Akhirnya saya ke dokter, saya periksa semua perut saya, semuanya baik. Enggak ada yang tidak baik. Saya jadi dokter juga bingung ini sakit apa ya. Nah itu saudara, kalau Tuhan belum bukakan ya, cari apa aja juga enggak ketemu. Akhirnya di akhir bulan Juli itu ya, satu dokter di Adiwaluyo bilang, Bu coba MRI. Saya rada nggak seneng, oh saya sakit gastrik kok suruh MRI kepala katanya. Karena NaCl saya itu banyak yang hilang gitu. NaCl saya di treatment keluar. Akhirnya dia bilang, saya punya satu pasien seperti itu, akhirnya di MRI. Jadi center otak ini ya yang mengatur hormon kita itu terganggu saudara. Ya, akhirnya saya MRI saudara di Adiwaluyo Jakarta. Nah disitulah baru kelihatan bahwa hormon center saya di sini saudara. Itu tertekan. Tertekan oleh apa enggak tahu. Harus dibiopsi ya. Akhirnya sore itu waktu saya tidur ya. Saya seperti dibangunin orang gini. Tangan saya itu seperti dipegang gitu. Dia bilang begini, jangan ke Amerika. Karena saya memang mau kepengennya ke Amerika. Karena Pak Surya sembuh di Amerika. Jadi pikiran saya ya ke Amerika gitu ya. Dia bilang jangan ke Amerika. Kamu gak akan kuat. Badanmu tuh gak akan kuat. Kamu ke Singapura semua aku atur. Dia bilang begitu saudara. Saya masih ingat dia pakai putih. Ada talinya saudara. Apa tuh sabuk ya. Sabuknya tuh kayak rope gitu. Rope tuh apa tuh tali gitu ya saudara. Setelah dia berkata situ tuh dia belakangin saya jalan. Ya. Rambut ya segininya saudara saya gitu. Terus saya audible saudara, suaranya audible, jelas banget ya. Terus saya bilang, bangun, saya sadar, kok aku disuruh ke Singapura ya. Saya bilang sama Pak Surya, kita harus ke Singapura. Saya bilang begitu. Tuhan ngomong harus ke Singapura, bukan Amerika. Hanya kami ke Singapura, ketemu kardiologis kita. Kardiologi itu dokter jantung saudara. Karena saya nggak tahu dokter siapa yang saya harus temuin. Tuhan nggak ngomong dokter ABC. Akhirnya kita ketemu dengan dokter itu, dia kaget. Akhirnya dia bilang, ini kamu kena sindrom apa dah, karena saya nggak tahu. Akhirnya saya saya bilang keadaan saya lemes banget saudara. Saya tuh nggak bisa apa-apa loh. Ya, jalan aja susah.
maunya tuh tidur, badannya lemas gini, gitu. Nain gini, gitu. Akhirnya dia bilang gini, setelah lihat MRI saya, juga dia nggak ngerti wong namanya dokter jantung kok suruh lihat otak itu kan nggak mungkin ya. Akhirnya saya dikirim terlebih dahulu ke dokter hormon. Karena yang terganggu hormon kita di sini saudara. Ya, ini ada center hormon yang mengatur semua hormon tubuh kita. Akhirnya ketika saya ketemu dokter, saya dites, ternyata hormon kortisol saya itu tinggal 1. Minimal harus 3,3. Nah hormon kortisol itu hormon yang mengatur metabolisme kita seluruh tubuh saudara. Itu hilang, tinggal 1, makanya saya lemes. Nah mungkin emas saya itu karena metabolisme saya itu nggak benar selama ini. Ya, hanya kedua hormon tiroid saya juga turun. Hormon yang ketiga itu yang diganggu intake and outtake water. Jadi hormon yang ngatur kita minum dan buang air itu ada hormonnya saudara ternyata. Itu harus seimbang. Nggak boleh kita kebanyakan minum atau keluar terus itu nggak boleh. Harus seimbang. Itu yang diganggu 3 itu. Sehingga ketika saya minum ini nggak terima kalau cuman segini aja tuh nggak terima saudara. Saya harus minum itu haus rasanya 500 mili, 1 botol aqua kecil itu. Saya harus habisin untuk apa itu supaya saya nggak haus gitu loh. Wah saya minum terus minum ya keluar terus gitu. Itu nggak benar udahan. Itu nggak benar. Dokter bilang nggak boleh kayak gitu. Hanya saya dikasih obat ya semuanya membaik. Nah tiba waktunya untuk lihat apa yang menekan gitu. Saya bilang, Tuhan aku kalau dibolongin palanya aku nggak mau Tuhan. Aku bilang gitu karena di atas ini saudara ya. Akhirnya ketemu apa itu dokter surgery apa untuk otak ya saudara ya. Dia melihat MRI saya, dia langsung ngomong ini sejenis limfoma. Dia bilang gitu, limfoma apa dia nggak tahu karena jenis limfoma itu banyak sekali saudara, banyak ya di tubuh kita tuh banyak. Jadi limfoma itu ternyata menyerang apa itu pembuangan zat-zat yang jelek di tubuh kita. Itu di limfoma. Ya, dan itu banyak yang terjadi saudara. Cancer itu terjadi di tempat itu. Di tubuh kita ada di tangan, ada di di perut ya kalau nggak salah. Ada orang yang kena limfoma perut tuh ya ada saudara. Tapi saya kenanya di kepala. Jadi cancer saya itu di darah saudara ternyata dia temuin ada 4 titik ya. Yang 3 ini kecil-kecil, yang 1 yang besar di sini ternyata. Di atas sini, pusat sini saudara. Itu yang menekan saya. Akhirnya dokter bilang gak usah dibolongin, kita ambil aja lumbar, di lumbar sini. Ternyata lumbar sini nih jadi 1. Kepala kita nih dengan spine itu apa tahu tulang belakang itu jadi 1 cairannya. Hanya setelah keluar saudara hasilnya itu benar namanya lymphoma cell. Nah ini saya tanya juga ke dokter, dok ini jenis apa? Ini semua jenis ini B+ itu kita semua punya sebenarnya. Tapi jangan didorong untuk keluar seperti itu. Ya, nah waktu itu saudara karena mungkin cancer itu yang di sini tuh menekan syaraf mata dan mulut saya saudara. Sehingga mata saya itu turun. Gini, mulut saya juga turun kayak orang kena stroke. Ya, nah dalam keadaan seperti itu anak saya tuh bingung. Kok mama keadaannya tambah jelek gitu. Dia telepon ke dokter Singapura. Hari itu juga saya harus dibawa ke Singapura. Bawa itu Pak Surya tadi cerita. Akhirnya kita tuh berangkat hari Senin. Saya dalam keadaan minggu ya. Saya dalam keadaan sadar nggak sadar saudara. Sadar nggak sadar gitu. Saya sudah sadar, langsung nggak sadar seperti itu. Saya nggak tahu saya diapain aja saya nggak tahu saudara. Yang jemput aja saya nggak tahu. Cuman dia tahu dia dadah gitu aja udah hilang. Itu. Akhirnya dalam keadaan saya nggak sadar ini yang terpenting buat saya. Saya tuh kayak dimasukin ruangan saudara. Ruangan gitu, plus gitu kayaknya ya saudara ya. Itu kuning bercahaya saudara. Ini saya nggak tahu waktunya kapan, tapi itu yang saya alami. Nah dalam cahaya itu saya lihat, mana tuh ini? Loh saya pegang dindingnya kok emas. Itu emas. Wih
Masih, saya tanya Tuhan, aku ini ada di mana? Saya bilang gitu. Aku ada di mana? Surga kah atau di mana? Tapi cuman kuning begitu aja saudara, tidak ada siapapun. Tapi hati saya tuh sangat tenang, tenang. Aduh enak Tuhan, enak di sini. Aku tuh di mana sih? Saya tanya gitu. Hanya tulisan itu keluar saudara, hitam saya masih ingat. Tulisannya tuh kayak itu loh, jalan itu loh saudara. Itu damai sejahtera. Oh, saya bilang damai sejahtera. Terus sukacita. Wah ini berarti sudah dekat surga. Saya bilang begitu ya saudara ya. Terus mendadak tuh sakit saya tuh hilang semua. Kekhawatiran saya tuh hilang semua. Kayak dicopotin gitu saudara. Saya merasa tuh kayak dilepasin semua. Sehingga saya tuh aduh tenang banget. Aduh enak ya Tuhan di sini enak banget. Saya bilang gitu enak banget gitu. Saya sedang menikmati ya saudara, saya sedang menikmati enak begitu ya. Tiba-tiba saudara ada suara bilang seperti kemo, kemo, kemo. Itu 3 kali. Saya masih ingat saudara. Saya cuma mikir siapa yang di kemo, saya pikir gitu ya. Karena saya belum tahu sakit saya itu apa waktu itu. Ya, akhirnya saya kayak disedot gitu loh, saya merasa zut gitu ya. Terus saya tuh sadar lagi gitu ya. Loh, saya kok balik di rumah sakit, saya bilang gitu, di CT scan room waktu itu yang gede-gede itu. Loh kok balik sini lagi Tuhan, saya bilang gitu. Terus saat tangan saya dibentang itu dipasang IV untuk masuk kemo itu. Akhirnya saya dikasih tahu ini untuk kemo. Oh berarti yang kemo itu saya gitu ya saudara ya, saya baru sadar. Aduh saya semaput lagi. Terus saya dimasukin ruangan waktu obat kemo itu masuk. Saya masih ingat susternya bilang, Ibu obat kemo ini masuk ya. Ya saya cuma bilang, iya mau apa lagi saudara. Saya mau enggak bisa apa-apa. Benar enggak? Akhirnya obat masuk kemo itu masuk ya saudara pertama kali. Kok saya merasakan itu tuh yang di kepala saya ini ngelumer semuanya saudara. Sakitnya ini semua turun gitu Kak. Saya ngerasain gitu. Saya sampai ngomong, loh Tuhan orang katanya di kemo ndak enak. Saya kok enak, saya bilang gitu. Kan saya merasakan rilis yang besar gitu. Maksudnya apa tuh rilis tuh apa sih? Kayak semuanya tuh dienak kayak plong gitu ya. Ndak plong ya, rilis tuh turun semua. Sakit saya tuh kayak diambil gitu saudara. Ya, selesai saya juga nggak tahu saat tidur ya. Akhirnya saya bangun. Saya udah bangun. Sempat saya juga apa itu karena mungkin akibat kemo ya saudara itu ada side effectnya pasti 2 hari 3 hari setelah itu berat banget rasanya. Pala ini berat kayak 3 kilo saudara. Bawa beban tuh 3 kilo. Saya bilang apa tuh yang terjadi? Ya, sama anak saya karena Pak Surya waktu itu masih di sini. Apa sih? Kenapa sih aku nih? Anak saya baru nangis. Mama tuh kena kanker darah yang di otak. Saya bilang, hah? Saya sempat marah sama anak saya. Kok kamu bawa aku di sini? Saya bilang gitu. Kenapa kok dibawa ke sini? Saya bilang gitu. Ya anak saya sudah jelasin semuanya. Ya, udah saya nurut toh. Mau gimana lagi? Ya, tapi satu hal saya tanya Tuhan, kenapa? Saya enggak mau kenapa, enggak Tuhan, ada apa ini? Tuhan cuma ngomong jalanin. Tanpa menggerutu, tanpa keluh kesah. Dia bilang begitu. Ya udah saya jalanin aja saudara. Kemo demi kemo. Saya enggak berani tanya kenapa. Saya enggak berani keluh kesah. Enggak berani. Setiap kemo tuh rasanya ya 1, 2, 3 oke. Yang ketiga tuh saya sudah enggak mau berangkat saudara. Tapi Tuhan tuh mendadak kasih saya tuh sukacita banget di hati saya. Satu lagu tuh bersuka dalam Tuhan. Itu menggema terus di kuping saya. Ketika saya nyanyi itu saya bisa melakukan kemo itu ketiga itu saudara dengan sukacita banget. Masuk rumah sakit tuh saya bilang, wah home sweet home. Sama orang susternya pada ketawa semua. Rumah sakit kok dibilangin home sweet home gitu loh saudara. Ya, akhirnya saya jalanin karena dokter hasil pertama aja dokter sudah ngomong.
90% lebih itu kanker itu sudah hilang. Sampai dokter itu heran gitu. Tapi saya harus ngelakoke 8 kali itu protokol. 8 kali itu yang berat ya. 6 kali itu kemo untuk menguatkan saya. Dan 5 kali itu kemo pakai obat, saudara. Nah, saya sedang menyelesaikan yang keempat, nanti bulan depan itu kelima. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ya, walaupun saya dalam lembah kekelaman, dia tidak biar ke saya tuh dijegur kayak gitu loh, saudara. Digandeng terus. Melewati lembah kekelaman itu, saudara. Ya kan, bukankah saya tuh sebenarnya dapat sambungan nyawa loh, saudara. Saya hitung-hitung tuh seperti itu. Kalau Tuhan gak tolong dengan dokter-dokter yang ada di sana, saya gak tahu. Tapi satu hal, saudara, saya percaya ketika saya dipanggil balik, saya akan kembali ke tempat itu. Gak tahu ruangannya apa, mungkin ruang tunggu untuk dijemput lagi naik surga. Ya, tapi satu hal lagi, dalam keadaan seperti itu, ingatan kita itu seperti dicopot semua loh, saudara. Gak ingat apa-apa. Hanya kita dengan Tuhan saja. Itu yang saya bilang. Saya gak ingat Pak Surya, saya gak ingat anak saya gak ingat Roma, semua kayaknya dicopot. Itu seperti itu. Hanya saya sama Tuhan waktu itu. Itu pengalaman saya, saudara. Jadi saya tuh gak worry gitu loh. Maksudnya kalau Tuhan dikasih hidup seperti ini, puji Tuhan, bersyukur. Tapi kalau Tuhan sudah panggil selesai tugasnya, pagi Tuhan, rumah saya sudah selesai di sana, Tuhan tuh panggil. Sehingga saya bilang gini, iya ya Tuhan, waktu saya ngomong firman, ada firman, hidup itu untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Benar saudara? Pernah dengar gak firman itu? Nah ketika saya ngomong itu, dulu takut saudara. Jangan mati dulu lah, saya pikir gitu kan. Jadi saya gak berani. Seperti ada lagi satu, ujilah aku Tuhan. Ya, ujilah Daud seperti itu. Kadang-kadang saya juga gak berani. Kalau sudah diuji benar gimana? Ayo, benar gak? Tapi sekarang saudara, ketika saya ngalamin semua. Ya, Tuhan itu care sama saya. Semua diberesin sama Tuhan. Seperti apa yang Tuhan katakan, aku atur semua. Dari biaya dokter, dari biaya rumah sakit, dari insurans, semua Tuhan beresin. Anak saya yang kurus itu, yang maksudnya yang ngurus semua khawatir. Saya bilang jangan khawatir. Kalau Tuhan sudah mulai dari sini, ingat saudara. Kalau Tuhan sudah beracara dari awal, dia akan menyelesaikan sampai akhir. Dia gak mungkin setengah-setengah sama saudara. Seperapat-seperapat, setengah-setengah. Gak mungkin. Kalau dari Tuhan loh saudara, bukan usaha kita loh. Bukan dari si jahat. Tapi kalau sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan bereskan. Dari awal sampai akhir dia bertanggung jawab, saudara. Saya ada di sini hari itu karena kekuatan dia. Pagi saudara, side effect itu masih ada. Rasanya berat, mungkin sekarang sudah 2 kilo, enggak 3 kilo. 2 kilo menekan saya. Tapi saya bisa katakan, aku bersyukur Tuhan. Aku boleh ngalami semua ini. Aku boleh ngalami kemuliaan-Mu. Aku boleh ngalami mujizat-Mu. Aku boleh mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Aku boleh melihat Engkau ya Tuhan. Suara-Mu aku dengar. Makanya saudara, pesan saya, ayo dekat sama Tuhan. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa, dosa apapun. Saudara yang tahu, saudara dan Tuhan. Saya enggak tahu. Ya, sak dak-dae. Ya, kita kalau dipanggil Tuhan, kita berada di tempat di mana saya sudah ditunjukin. Enak, itulah saudara. Tapi satu hal, tadi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tinggalkan dosa. Ya, dosa apapun, kecil besar itu tetap dosa. Dan upah dosa adalah maut. Ya, tanya sama Tuhan, dosa apa? Karena kita ada dosa kutuk dulu, dosa apa banyak ya saudara ya. Tapi hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saya enggak tahu. Tapi pesan saya, tinggalkan dosa. Karena itulah pemisah kita dengan Tuhan. Adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Amin saudara.
Ya, kadang-kadang saya juga tanya, Tuhan kenapa saya harus ngalami? Saya dan suami saya. Tapi saya percaya Tuhan punya plan yang indah. Karena rancangan Tuhan itu indah dan damai sejahtera. Bukan rancangan yang jahat buat kita. Ya, asalkan ketika kita diproses mau. Jangan grundel, jangan keluh kesah, saudara. Itu semakin cepat selesai prosesnya, saudara. Kalau saudara keluh kesah, saudara grundel, itu kayak sudah sampai sini ya prosesnya ini selesai. Ini mungkin saudara sudah sampai sini. Tapi Anda keluh kesah, Anda grundel, itu balik lagi saudara. Seperti itu. Bangsa Israel kan seperti itu saudara. Harusnya berapa? 3 hari ya mencapai tanah perjanjian ya. Tapi 40 tahun mereka baru mencapai. Karena banyak grundelnya. Ya, saya belajar semua proses. Berserah aja saudara. Ya, ada masalah berserah Tuhan, gimana menyelesaikannya. Ketika kita bisa berserah, justru kuasa Tuhan itu bekerja secara dahsyat. Amin saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Walaupun Anda punya masalah apapun, katakan Tuhan, Engkau baik buat aku Tuhan. Engkau baik. Tidak ada yang salah buat Tuhan. Kita yang salah. Kita tuh salah menanggapinya saudara. Pakai pikiran kita sendiri. Tuhan gak pernah salah merancang Anda. Kalau Anda dalam masalah, itu pikiran kita sendiri. Kayaknya Tuhan gak pernah dengar, Tuhan jahat, Tuhan itu kita. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek. Kalau Anda mengalami proses seperti saya dan Pak Surya saudara, ada suatu rencana Tuhan buat kita. Kita belum tahu apa. Ya, wong saya pulih aja ya belum saudara, benar enggak? Tapi Tuhan punya suatu rancangan yang indah buat kami berdua saudara. Yang mana kami ya enggak tahu, berserah aja. Nah satu hal yang saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengatasi pesakit penyakit saudara, mengatasi masalah saudara, mengatasi apapun masalah keluarga, mungkin bisnis saudara, mungkin keuangan saudara. Buat Tuhan itu kecil saudara, kecil. Tapi Tuhan mau respon kita yang benar di hadapan Dia. Jangan ngeluh kesah, jangan. Kalau Dia memang izinkan itu proses buat saudara. Jalanin saudara. Pesan saya jalanin dengan ucapan syukur. Itu gini saudara. Ketika kita bisa mengucap syukur. Tidak di mulut aja ya saudara. Tapi di dalam hati. Rela untuk diproses. Makanya saudara harus berdamai dengan diri saudara. Terlebih dahulu itu paling penting. Kedua saudara berdamai dengan Tuhan. Jadi saudara kuat. Saya kuat loh saudara, di kemo 8 kali sukacita. Tanya Pak Surya. Gak ada nangis, gak ada apa. Saya ada pembantu yang selalu jagain saya. Saya hanya bisa nyanyi. Saya hanya keluar air mata. Tuhan Engkau baik. Benar. Walaupun saya di kemo, saya bilang Tuhan Engkau baik. Engkau baik. Yuk, sudah waktunya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Supaya iman kita timbul. Bisa ya aku? Iya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari berdiri, ayo nyanyi lagi. Aku percaya, nyanyi dengan iman. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhan
seperti Engkau, begitu mengasihimu. Amin Tuhan. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doa. Itu Tuhan kita sanggup menjawab semuanya. Yes. Seperti Engkau, Benar Tuhan, tidak ada begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Katakan dengan iman. Aku percaya Yes Lord. Tuhanku Engkau ajaib Tuhan. Yes. Yes. Kau atasi semua masalah kami ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatimu. Sekali lagi katakan. Yes, dengan iman saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes Lord. Yes, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatimu. Kau turun tangan memberkatiku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Sorak-sorai bagi Tuhan. Oh yes, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Semua masalah kami di hadapan-Mu itu sangat kecil Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menyelesaikan sakit penyakit kita, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan apapun yang kita alami. Asalkan kita mau berserah dan percaya kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu akan bekerja secara dahsyat. Jangan kami menjadi Tuhan, tetapi Engkau yang menjadi Tuhan ya Tuhan. Dan hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan menguasai, tapi dikuasai oleh firman Tuhan. Aku berdoa pada hari ini Tuhan. Bagi yang sakit ya Tuhan, aku berdoa biarlah mereka juga mengalami kesembuhan seperti hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kesembuhan, entah sakit badan, entah sakit ekonomi, entah sakit hubungan, Tuhan pulihkan mereka. Engkau sanggup pulihkan keadaan mereka ketika mereka berserah dan percaya kepadamu. Ada janji-janji-Mu itu yang akan Kau genapi di dalam hidup mereka. Saudara, hiduplah dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan menguasai, tapi dikuasai oleh firman Tuhan. Dan lakukan firman itu. Pasti engkau melihat kemenangan demi kemenangan. Janji-janji Tuhan itu engkau akan alami. Haleluya. Amin. Luar biasa ya. Baru sadar kalau maksudnya powerful couple itu di hadapan Tuhan, saudara. Di hadapan kesaksian demi kesaksian. Karena Tuhan itu menyuruh murid-muridnya itu menjadi saksi Yesus. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mendapat kuasa dan kau akan menjadi saksiku di seluruh dunia. Nah saudara, biar hari ini bisa terjadi ya saudara,
bahannya kesaksian sudah ada, kita berdua, tinggal kita bersaksi saja di mana-mana. Karena ada firman juga yang mengatakan oleh kesaksian kita itu iblis dikalahkan. Itu yang membuat kita ini jadinya kuat ya Tuhan. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Nah hanya itu saja saudara untuk pagi hari ini. Tuhan itu baik, sungguh baik. Saya percaya ini baru pertama kali kita berdua naik mimbar di sini, ya ini di gereja ini. Berarti gereja ini tuh sangat istimewa buat kehidupan saya dan Tuhan. Dan Tuhan pakai saudara, pasti saudara akan from victory to victory. Saya tadi lihat from victory to victory. Dari kemenangan mencapai kemenangan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Itu akan saudara alami. Ya hanya gitu saudara, terima kasih. Kami mengucap syukur. Amin.